Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Imam di channel YouTube saya, Rumah Otomotif. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya sudah berada di dalam mobil orang tua saya, yaitu mobil Fortuner. Jadi di video kita kali ini teman-teman, saya akan ngebandingin kondisi peredaman mobil saya, Daihatsu Ayla, dan juga dengan mobil Fortuner ini teman-teman. Jadi kalau di video sebelumnya itu saya sudah convert dengan mobil Honda HR-V, dan kalau teman-teman masih penasaran atau yang baru saja bergabung, yang belum nonton, itu bisa cek juga di video saya. Nanti saya akan sertakan videonya di deskripsi. Jadi tidak usah nunggu lama-lama teman-teman, yuk langsung saja kita jajal mobil ini. Bagaimana peredaman mobil Fortuner ini? Apakah memang jauh sekali dengan peredaman mobil Daihatsu Ayla saya saat ini? Apa sudah hampir sama seperti itu teman-teman peredamannya? Di video kali ini sama dengan video sebelumnya, saya juga akan ngebandingin peredaman aspal dan juga peredaman yang diakibatkan oleh roda teman-teman. Sama dengan video saya sebelumnya juga, itu mobil Ayla saya dan Honda HR-V. Ini mobil dengan harga yang kalau barunya mungkin masih di atas 500 jutaan. Kalau mobil Ayla itu di angka 100 jutaan teman-teman. Tetapi kenapa saya pengen ngebandingin seperti itu? Karena sekali lagi saya tekankan kepada teman-teman semuanya, biar kita ada standar bagaimana atau bisa mengetahui kondisi peredaman mobil. Setelah beberapa kali saya pasang alat peredam, itu kita tahu kondisinya saat ini itu sudah sama atau setara dengan mobil apa, seperti itu. Sekali lagi teman-teman, ini banyak sekali teman-teman yang di kolom komentar itu yang bertanya, kenapa bang tidak memakai alat pengukur suara seperti itu teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, kenapa saya tidak menggunakan alat pengukur suara seperti itu teman-teman? Karena yang saya rasakan pada saat saya memakai alat pengukur suara itu, yang terdeteksi oleh alat pengukur itu adalah suara yang ditimbulkan dari luar teman-teman. Yang ditimbulkan dari luar, ingat ya, itu biasanya ada suara mobil atau suara motor yang bising dari luar, itu bisa ditangkap dengan alat pengukur suara itu teman-teman. Beda dengan permasalahan mobil Daihatsu Ayla ini. Karena kenapa? Mobil Daihatsu Ayla atau Toyota Agya ini teman-teman, itu adalah suara yang disebabkan oleh roda ataupun oleh aspal teman-teman. Jadi menurut saya, kalau saya ukur dengan alat detek suara seperti itu, nanti bukannya yang dihasilkan oleh alat pengukur itu nanti salah teman-teman. Karena banyak sekali yang saya lihat juga videonya itu menggunakan alat pengukur seperti itu, dan dia bilang berkurang 50%, berkurang 30%. Menurut saya ini saya berusaha jujur bikin vlog ini sama teman-teman supaya bisa menyelesaikan permasalahan mobil LCGC ya, khususnya yaitu yang saya sudah pakai teman-teman, itu Ayla, Agya, Sigra, Kalia. Kayaknya itu masih permasalahannya sama teman-teman, itu dari roda dan juga dari aspal, bukan suara yang ditimbulkan dari samping seperti ini ya, dari luar seperti itu, bukan. Jadi kalau saya bisa saja seperti itu teman-teman, saya pakai HP juga seperti itu kan, saya mendeteksi suara yang ditimbulkan dari luar, ya itu bisa saja teman-teman. Tetapi
permasalahannya bukan di situ menurut saya. Jadi saya tekankan seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak mau bohong kepada teman-teman semuanya. Kalau menurut saya ada perubahan, saya kasih tahu perubahannya. Kalau menurut saya tidak ada perubahan, saya akan kasih tahu juga kepada teman-teman kalau memang tidak ada perubahan. Jadi kalau teman-teman lihat video saya, itu ada perubahannya yang cuma nambah 5%. Dari 100% itu cuma nambah 5%. Menurut saya itu sangat kecil sekali teman-teman. Tetapi kenapa saya kasih tahu 5% kepada teman-teman ini, supaya teman-teman itu tahu kondisi peredaman pada saat dipasang di bagian ini seperti itu. Kalau teman-teman bagian ini pasang di bagian ini, itu teman-teman mendapatkan sekian persen seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan pengetesan untuk mobil Fortuner ini. Ini adalah mobil Fortuner tahun 2008 teman-teman. Mobil ini kalau barunya waktu dulu ya, mungkin ini masih di atas 400 atau 500 jutaan. Oke teman-teman, kita lanjut lagi tes di jalan kota, sambil kita rasain bagaimana peredaman dari mobil Toyota Fortuner ini ya. Oke, ini jalannya yang sering saya lewatin ya teman-teman, itu menggunakan mobil Daihatsu Ayla saya. Di sini juga saya sering tes top speed dari mobil Daihatsu Ayla saya. Oke. Nanti di video selanjutnya juga mungkin saya juga akan tes top speed dari mobil Toyota Fortuner tahun 2008 ini, yang solar teman-teman. Sebenarnya kalau ngebawanya memang masih enak sekali ya, beda dengan mobil Daihatsu Ayla kita. Biarpun ini tahunnya lebih tua, masih sangat enak sekali. Oke teman-teman, oke, memang sudah terasa teman-teman. Kalau dibandingkan dengan Honda HR-V kemarin, memang ini sangat jauh ya. Sebenarnya Honda HR-V itu udah mobil mahal juga, tetapi nggak tahu kenapa Honda seperti itu. Oke, yang pertama teman-teman, yang saya rasakan dengan mobil ini, menurut saya mobil ini di kecepatan tadi 80 km per jam itu suara roda itu memang lebih senyap ya, lebih senyap dibandingkan dengan mobil Daihatsu Ayla saya, dan juga dibandingkan dengan mobil HR-V ya, Honda HR-V kemarin. Jadi langsung saja saya kasih nilai teman-teman. Honda HR-V kemarin ini, saya bukan ngejelekin Honda sebenarnya, tetapi Honda HR-V kemarin itu saya bisa kasih dengan nilai angka di dia 74 seperti itu teman-teman. Menurut saya Honda HR-V kemarin itu di bagian rodanya itu masih sangat kasar sekali, masih sangat terasa sekali putaran roda seperti itu teman-teman. Dan nomor satunya ada di mobil Fortuner ini. Mobil Fortuner ini saya bisa kasih peredaman rodanya itu di angka dia sudah di angka 80 seperti itu teman-teman. Kemarin saya juga udah pernah pakai Ford ini ya, Pajero yang baru itu, waduh, itu lebih bagus lagi. Tapi saya belum bandingin ya, belum ada videonya. Nanti kalau misalnya saya bisa pakai lagi mobil itu mobil teman saya akan kasih tahu kepada teman-teman. Itu kayaknya lebih dari 80 deh. Di mobil Ayla itu dia lebih bagus sedikit aja teman-teman dibandingkan dengan Honda HR-V kemarin untuk peredaman rodanya. Saya bisa kasih di angka 76 seperti itu teman-teman. Di angka 76.
sangat sedikit sekali dibandingkan dengan mobil Honda HR-V kemarin. Ini saya bisa kasih 80 ya, karena di putaran rendah dan putaran tinggi mobil ini hampir sama sekali menurut saya tidak terdengar lagi suara roda seperti itu. Nah, hampir tidak terdengar lagi suara roda teman-teman. Sudah nyaman seperti itu ya. Oke, kita akan tes di jalan bergelombang. Saya akan tes bagaimana peredaman dari mobil ini. Oke, ini banyak nih jalannya nih. Oke, ini resikonya mobil yang ya. Resiko mobil tinggi itu memang seperti ini teman-teman. Tapi dia kita tidak takut untuk masuk lubang seperti itu ya. Lubang kecil, lubang besar itu bablas-bablas saja. Tapi memang masih berasa seperti itu. Ini saya kasih tahu lagi kepada teman-teman, ini Fortuner tahun 2008 ya. Kalau yang terbaru mungkin itu sudah berbeda lagi. Oke, kita akan tes dengan jalan bergelombang. Oke, ini kemarin saya ingatnya di jembatan yang ini nih. Rasanya itu, makanya saya kasih tahu pada teman-teman kalau mobil saya lebih bagus daripada Honda HR-V kemarin di sini. Oke, saya akan tes juga. Oke. Yup. Ya. Oke, untuk peredaman jalan bergelombang seperti itu teman-teman. Menurut saya yang nomor satu itu teman-teman yaitu mobil Ayla saya teman-teman. Itu bisa saya kasih peredamannya untuk gelombang atau jalan yang putus seperti itu teman-teman. Saya bisa kasih angka 78 teman-teman. Di angka 78. Oke. Jadi yang nomor 2 itu di posisi diambil oleh Honda HR-V. Tetapi Honda HR-V kemarin sedikit lebih keras teman-teman, guncangannya itu sedikit lebih keras. Tetapi beda dengan mobil ini. Mobil ini kayaknya karena ini sudah lebih tua ya, sudah lebih tua. Jadi kayaknya masih sedikit lebih bagus guncangan dari mobil Honda HR-V. Jadi Fortuner berada di posisi nomor 3 teman-teman. Ya, memang masih terasa. Beda dengan mobil Ayla kemarin, setelah dipasang dengan automate di bagian bawah, itu dia lebih empuk aja seperti itu teman-teman. Lebih empuk aja teman-teman. Itu untuk kecepatan normal ya, 60-70 seperti itu ya. Lebih empuk aja. Dia ada lubang seperti itu ya, ada jalan yang bergelombang seperti itu, lebih enak aja seperti itu. Kalau Honda kemarin enak, tetapi dia lebih keras sedikit seperti itu. Sudah saya teskan kemarin itu. Ini enak, tetapi dia memang ada guncangannya untuk jalan yang jatuh seperti itu, lebih terasa guncangannya mobil ini. Oke, untuk suara aspalnya teman-teman, untuk suara aspal ya. Kalau teman-teman pakai mobil itu ada rasa suara yang disebabkan dari depan atau roda, itu memang kerasa. Nanti teman-teman bisa tes sendiri. Kalau aspal itu yang berdengung itu di bawah teman-teman. Ada yang dari depan, itu yang diakibatkan oleh roda, ada yang diakibatkan oleh aspal seperti itu. Itu yang dari bawah. Boleh teman-teman tes sendiri mobilnya. Yang mobil Daihatsu Ayla atau Toyota Agya itu memang sangat terasa sekali. Mobil Calya kemarin saya sudah pakai juga, itu memang juga terasa ya. Sangat terasa sekali bahkan itu. Memang nggak enak ya kalau misalnya bawa orang yang sudah sering bawa mobil Fortuner seperti ini, mobil yang lebih bagus peredamannya. Itu kalau kita bawa mobil Calya atau Sigra atau Ayla seperti itu, memang kerasa berbeda sekali teman-teman. Peredamannya itu memang sangat mengganggu.
terganggu seperti itu. Sama seperti saya kemarin teman-teman, waktu saya belum ada mobil Fortuner ini ya, orang tua saya belum beli Fortuner ini, jadi saya nggak tahu peredaman dari kabin mobil saya itu tidak bagus. Tetapi setelah saya pakai Fortuner ini, setelah saya pakai mobil-mobil lain, itu memang saya pikir sangat terasa sekali ya. Makanya saya mencoba untuk memasang alat peredamnya. Oke, ini tadi sudah ada jalan kasar ya, ini jalan lintas seperti itu ya, dengan aspal kasar. Mobil ini kalau di jalan kasar, memang mobil ini peredamannya lebih bagus ya teman-teman. Beda dengan mobil Honda HR-V dan juga mobil Daihatsu Ayla saya kemarin. Kalau Daihatsu Ayla itu di jalan yang kasar itu memang terasa tuh gemuruhnya tuh seperti itu. Rasa gemuruh ban, rasa gemuruh roda dan rasa gemuruh aspal itu terasa seperti itu teman-teman. Jadi untuk peredaman aspal menurut saya ini jauh lebih bagus. Peredaman aspalnya. Ini saya bisa kasih nilai di angka 85 ya kali ya untuk peredaman aspalnya. Hampir terasa tidak ada seperti itu. Padahal ini aspalnya aspal ada yang jelek gitu kan, ada yang bergelombang. Harusnya emang tidak ada terasa sekali teman-teman. Sama sekali tidak terasa seperti itu teman-teman. Suara aspal itu emang tidak terasa. Ya. Oke. Saya mutar balik terlebih dahulu. Ini aspal lamanya nih, kita akan tes nih. Yang ini lebih lama lagi dibandingkan dengan aspal yang sebelah situ tadi ya. Oke. Hampir sama aja teman-teman. Ini padahal aspalnya aspal yang lama ya. Banyak yang bergerigi juga. Iya, sudah bagus banget ya. Sudah bagus banget ya ini teman-teman. Jadi saya simpulkan untuk peredaman aspal itu juara satunya Fortuner teman-teman. Di tahun 2008 ini Fortuner ini menurut saya sudah sebegini bagusnya ya untuk peredamannya. Hampir tidak berasa lagi ya. Apalagi dengan Fortuner yang lebih baru pada tahun 2021 ini teman-teman. Itu kayaknya memang sudah bagus banget. Itu yang ada malah suara mesin itu aja yang ada, memang suara dieselnya itu memang ada, enak gitu, tidak ada suara lain, redup banget seperti itu ya. Yang nomor 2 untuk aspal, ya. Yang nomor 2 ini masih jatuh pada mobil Daihatsu Ayla teman-teman. Saya sudah tes kemarin, ini jalurnya juga nih, jalur ke Bengkulu ya, jalur provinsi. Saya tes di jalur sini juga memang lebih sedikit saja seperti itu kan, sedikit saja bedanya. Kalau saya kasih nilai untuk suara aspalnya itu berada di kisaran untuk Ayla 75% teman-teman, 75% di Ayla untuk suara aspalnya. Saya bisa kasih nilai di 75% teman-teman dibandingkan dengan mobil ini. Kalau ini mobil ini sudah menurut saya udah 85 deh, ini udah bagus. Kalau Ayla itu masih di angka 75. Sedangkan di Honda HR-V kemarin itu saya bisa kasih nilai, dia beda sedikit saja, itu 74% teman-teman. Karena menurut saya lebih bagus sedikit saja mobil Daihatsu Ayla saya saat ini. Jadi teman-teman mungkin ada yang bertanya, dari mana saya mungkin menyimpulkan bisa seperti itu. Sebelumnya teman-teman,
mobil Daihatsu Ayla saya itu saya bisa kasih nilai itu di angka 40%, teman-teman. Sebelum pasang alat peredam sama sekali ya, itu masih normal semua. Itu saya kasih nilai 40%. Itu mobil menurut saya parah banget, teman-teman. Kalau mobil teman-teman punya mobil Daihatsu Ayla atau Toyota Agya atau Sigra juga kemarin sudah saya pakai, Calya juga sama, itu parah banget, parah banget tuh. Hampir menurut saya tidak ada sama sekali alat peredam. Itu aneh menurut saya mobil itu. Tetapi memang mobil Daihatsu Ayla itu menurut saya harganya memang sangat murah sekali, seperti itu, teman-teman. Ini semoga video ini bisa membantu teman-teman atau yang masih penasaran dengan mobil yang sering sekali saya bikin vlog seperti itu ya, bikin reviewan. Berapa persen sih kondisi alat peredam sekarang ini seperti itu? Berapa persen? Jadi saya simpulkan, teman-teman, dari 40% sekarang ini sudah berada di angka 70% atau 75%, teman-teman. Sesuai dengan yang saya kasih tahu tadi sama teman-teman. Jadi di bagian roda sekian, di bagian aspal sekian, di bagian goncangan jalan-jalan jelek seperti itu, teman-teman, sekian. Ini saya bandingkan dengan mobil yang jauh di atasnya, teman-teman. Ini Fortuner ya, yang jauh di atasnya. Yang kemarin juga saya bandingkan juga dengan Honda HR-V dan itu juga jauh di atasnya. Saya bisa kasih nilai seperti itu. Semoga video ini bisa menjadi acuan teman-teman buat pasang alat peredam juga di mobil teman-teman. Karena mungkin teman-teman juga masih ragu untuk pasang alat peredam di mobil teman-teman karena takut biayanya mahal seperti itu. Dan kemarin sudah saya bikin videonya berapa habisnya seperti itu, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu video saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye.